Itulah sebabnya lo sebelum melakukan hal ini, melakukan trik ini, perhitungan KPR-nya dan perhitungan semua perhitungan matematikanya itu harus detail banget. Untuk pengunjung pertama, tolong klik like, subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Nah, jadi semalam gue dapet di kolom komen itu gue dapet pertanyaan dari seorang viewer, yaitu gini, kerja saya pindah-pindah kota dalam kurun waktu 4-6 tahun. Sebaiknya ngontrak atau beli rumah. Nah ini menarik sekali ya, dan gue ingin menjadikan ini sebagai sebuah konten gitu, karena gue sadar ada banyak banget teman-teman yang kayak gini. Jadi kita mulai ya. Kalau lu nanya ke orang lain mungkin jawabannya akan beda, dan nggak apa-apa, dengan jawaban yang beda itu mungkin lu bisa dapat perspektif yang lain gitu. Tapi karena lu nanyanya ke gue, maka ini adalah jawaban gue. Pertama, meski pindah-pindah, sebaiknya beli rumah di sebuah tempat. Jujur aja, gue termasuk yang kalau misalnya disuruh milih antara tim kontrak atau tim beli, gue akan ngomong bahwa lihat dulu financial plan-nya seperti apa, lihat dulu kondisinya seperti apa, lihat dulu kesiapan dananya seperti apa. Nah, kalau misalnya semua itu udah siap, gue lebih condong untuk bilang bahwa gue tim beli, jujur aja. Nah, kenapa sedemikian? Karena gini, pertama, di luar dari konteks finance, menyediakan rumah itu adalah kewajiban seorang imam. Ya, kewajiban imam itu adalah mampu memberi nafkah keluarganya, sandang, pangan, dan papan. Oke, mampu, kuncinya itu. Jadi, misalkan lo seorang imam, dan di saat ini lo mampunya menyediakan nafkah papan itu dengan cara mengontrak. Nah, itu nggak salah, itu udah terbilang mampu menyediakan papan gitu ya. Bedanya adalah gini, jika kita mengontrak terus dan kemudian amit-amit meninggal, maka kita sebagai imam punya resiko tinggi menempatkan anak istri kita dalam situasi yang sulit gitu. Sulitnya bagaimana? Sulitnya gini, jika kita sebagai imam meninggalkan dana atau warisan, maka dana warisannya terpakai beli rumah, itu nggak terlalu masalah. Nah, yang jadi masalah adalah jika kebetulan tidak ada dana atau tidak ada warisan, maka anak istri akan lebih sulit lagi. Istilahnya, istilah kasarnya luntang-lantung gitu. Kalau misalkan kita meninggal dan punya rumah, ya mungkin anak kita lapar, mungkin anak kita sulit, tapi setidaknya anak kita ada atap di atas kepala mereka gitu. Itu sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi pertanyaan apakah ngontrak atau beli? Kalau lu pindah-pindah terus, sebaiknya tetap sih beli, sebaiknya ya. Pertanyaan kedua adalah cara memilih lokasi. Nah, cara memilih lokasi itu orang beda-beda dan ini nggak ada benar salah. Tapi gue mau ngasih perspektif aja ya. Lokasi yang kita pilih itu bisa pertama, kota yang pendidikannya paling bagus untuk anak. Contohnya apa? Contohnya kalau gue ngeliat ke teman-teman kuliah gue gitu ya, mereka ada yang dari Padang, mereka ada yang dari Medan, mereka ada yang dari Surabaya, terus mereka kuliah di Bandung. You know what? Mereka kerja di Jakarta sekarang, tapi tetap aja mereka beli rumah di Bandung, gitu. Karena mereka tahu ada pendidikan yang cukup bagus di Bandung. Ya, gue nggak perlu ngomong apa lah ya. Seperti itu, gitu. Lokasi kedua yang kita biasa pilih adalah kampung halaman kita. Ini sering banget orang terjadi. Jadi orang ngerantau kemana gitu ya. Di kota perantauannya tuh mereka mungkin ketat lah keuangannya segala macam. Tapi balik di kampung mereka beli rumah, mereka beli tanah, bangun rumah yang gede gitu. Itu banyak sekali orang-orang kayak gitu. Ini pilihan yang diambil jika kita mau
mobile dalam waktu yang lama dan akan pulang kampung ketika kita pensiun gitu. Terus dari gitu yang pilihan ketiga adalah kota tempat kita ingin pensiun. Nggak perlu kampung halaman. Karena kayak misalkan gini, orang Jakarta gitu kan, mau pensiun di Jakarta, ya jujur aja biaya hidup di Jakarta mahal gitu. Tapi kan ada beberapa kota yang relatif lebih murah gitu ketimbang Jakarta dalam segi biaya hidup gitu. Di kota-kota itulah mereka beli tanah atau beli rumah gitu, udah nyiapin rumah gitu untuk pensiun mereka. Sekarang terakhir dan paling panjang adalah memilih cara pembiayaan. Untuk kita nih yang ngerantau nih ya, jika pindah-pindahnya adalah tuntutan kantor, maka seharusnya housing itu disediakan kantor. Seharusnya. Atau kantor menyediakan tunjangan perumahan lah di atas gaji. Jadi kalau misalnya kantor nggak nyediain rumah, kantor ngasih duitnya aja nih, duitnya lu cari kontrakan sendiri gitu. Dengan begini, tunjangan kantor itu dipakai untuk kontrak. Sedangkan gaji yang kita dapat dipakai untuk ambil cicilan KPR gitu ya. Yang agak repot adalah jika kita tidak ada tunjangan kantor atau kita pindah-pindah karena kemauan kita sendiri gitu. Nah, kalau itu sih udah resiko sendiri sih sebenarnya. Jika kita berada di posisi ini, maka ada 2 trik sebenarnya. Trik pertama, jika mampu, kita beli tunai di kota akhir. Maksudnya kota akhir, kota tempat kita pengen berlabuh nantinya gitu ya. Nah, jadi pertama beli tunai di kota akhir dan kita sewakan ke orang. Nah, syukur-syukur hasil sewa di sana dapat membayar kontrakan kita di kota kerja. Di kebanyakan kasus ini tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena misalkan di kampung halaman nih ya, dan itu tuh kota yang sederhana. Kita nyewain paling berapa? 15 juta, 20 juta. Sedangkan kita ngontrak di kota bisnis gitu yang agak sedikit maju. Nah itu ngontraknya bisa 30-40 juta. Ya nggak nutup sih sebenarnya, tapi setidaknya ngebantu banget. Kebayang ya maksudnya. Mungkin nggak auto finance tuh, tapi setidaknya cross finance gitu. Nah, atau jika kita termasuk yang beruntung dapat tunjangan perumahan dari kantor, maka hasil sewa di kota akhir itu adalah tabungan kita kan. Itu menjadi sawah kita sebenarnya. Jadi dapat hasil sewa, tabung, begitu kita pensiun, kita pulang, kita udah ada rumah dan tabungan gitu. Lumayan banget itu sebenarnya. Oke? Ngerti ya triknya ya? Trik kedua, beli rumah dengan cara KPR di kota akhir. Nah, jadi ini memang harus ada, sama seperti trik 1, memang harus ada rezeki sedikit aja berlebih terlebih dahulu. Dan jadikan rezeki yang sedikit itu sebagai DP untuk beli rumah di kota akhir. Dan kita ambil KPR gitu ya. Nah, ketika KPR berjalan, rumah impian itu sama trik sebelumnya dikontrakan. Oke? Nah, best case-nya kita adalah hasil dari kontrakannya lebih besar dari cicilan KPR. Lumayan tuh, asli. Nah, itu artinya itu rumah udah auto finance. Sudahlah auto finance dan kita masih mendapatkan profit dari situ. Jadi bisa dibilang ada sedikit tabungan lah di situ. Kalau bisa sih kita pisah. Jadi gaji-gaji untuk kehidupan kita. Nah, ini perkara si rumah ini benar-benar auto finance sendiri. Nah, itu best case. Nggak semua bisa kayak gini jujur aja. Karena yang gue bilang tadi, kebanyakan kalau misalnya di kota akhir, karena biaya hidup murah, ya jadi kontrakannya juga nggak bisa kita nyewain ke orang tuh nggak bisa mahal-mahal gitu ya. Nah, tapi ya di beberapa kasus terjadi sih, lumayan. Nah, middle case-nya adalah hasil dari kontrakannya sama dengan cicilan KPR-nya sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu, itu udah auto finance. Mungkin kita nggak dapat profit dari itu, tapi it's self-sustaining gitu di situ. Oke. Nah, worst case-nya adalah hasil kontrakannya seperti yang gue bilang tadi masih lebih kecil daripada cicilan KPR. Kalau udah kayak gitu, artinya gaji yang kita pakai di kota bisnis ini, di kota perantauan, itu kita masih nombokin kan. Nah, itu agak sedikit membebani sih, tapi ya semoga nggak banyak. Nah, jangan sampai kita berada di titik ini.
Dan kalau misalkan kita sampai berada di titik ini, setidaknya tipis lah, defisitnya nggak gede-gede banget. Nah, itulah sebabnya lo sebelum melakukan hal ini, melakukan trik ini, perhitungan KPR-nya dan perhitungan semua perhitungan matematikanya itu harus detail banget. Nggak bisa pakai insting aja, nggak bisa. Itu benar-benar harus disimulasiin. Gue pribadi pernah melakukan 2 trik ini. Jujur aja, semua yang gue jabarkan dalam konten-konten video gue, itu kebanyakan gue udah ngelakuin sih sebenarnya. Jadi di masa lalu gue pernah melakukan trik 1, jadi gue pernah bangun rumah lunas, kemudian gue harus ngerantau, ya rumah itu gue kontrakin gitu. Dan hasilnya ya untuk nge-cover gue sewa rumah di tempat perantauan gue. Terus kemudian pernah juga trik nomor 2, ya pernah, dan itu working fine aja sih. Gitu aja dari gue. Semoga episode ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan jangan lupa klik notification agar nanti episode berikutnya kalian bisa dapat notification. Leave a comment, dan kalau ada pertanyaan coba drop a comment aja di bawah. Insya Allah gue bantu jawab, dan kalau misalnya gue nggak bisa jawab, gue insya Allah akan cari orang yang bisa ngebantu untuk ngejawab. Oke? Itu aja dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.